Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, minggu ketiga Advent gereja menamakan sebagai Minggu Sukacita. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku mengalami sukacita? Kalau aku tidak mengalami sukacita, apa sebabnya? Penyebab tidak mengalami sukacita dalam hidup, katakan, sampaikan kepada Tuhan hari ini, supaya Tuhan menyelesaikan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup kita. Kalau kita terbuka hatinya terhadap warta Nabi Yesaya, tidak ada alasan untuk berbeban berat, tidak ada alasan untuk cemas. Kalau kita mendengar dan melihat apa yang dilakukan Yesus, ada sukacita dalam hidup kita. Mari kita beriman agar apa yang tertulis dalam kitab suci menjadi kenyataan dalam hidup kita.
Yesus meminta agar murid-murid Yohanes melaporkan kepadanya apa yang mereka lihat dan mereka dengar, apa yang dikerjakan Yesus, yakni orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin dibawakan berita gembira. Peristiwa-peristiwa itu memenuhi warta Nabi Yesaya bab 35 ayat 5 sampai 6 yang kita dengar dalam bacaan pertama. Pada waktu itu orang-orang buta akan bisa melihat dan telinga orang tuli akan bisa mendengar. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat bagai rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pewartaan kabar sukacita kepada kaum miskin memenuhi nubuat yang sudah dikatakan Yesaya jauh sebelumnya dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang miskin dan merawat orang-orang yang remuk redam, yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita diminta untuk menyimak kembali apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang diwahyukan Allah yang sudah sering kita dengar dan mencoba melihat kenyataan sekarang. Penyembuhan dan kabar sukacita kepada orang-orang yang sengsara tadi membuat kedatangan Yesus semakin dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi Yesus menyebut orang yang bersukacita adalah orang yang tidak menolak Dia. Orang yang bisa menerima warta Yesus tanpa merasa tersinggung dan membuatnya menjadi orang merdeka, berarti mereka adalah orang-orang yang menerima kerajaan surga. Begitulah sukacita tercapai dengan mencari tahu bagaimana dan dengan cara apa kedatangannya menjadi semakin berarti dan bermakna dan bisa kita nikmati pada zaman ini. Kita dimohon untuk bersabar. Bersabarlah dan bertekunlah sampai saat kedatangan Tuhan. Rasul Paulus menasihati bagaikan sikap seorang petani. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan sabar sampai turun hujan pada musim gugur atau musim semi. Kamu juga harus bertekun dan bersabar. Kamu harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan kamu bersungut-sungut, menggerutu, saling menyalahkan supaya kamu jangan dihukum. Jangan dikuasai rasa benci. Jangan dikuasai amarah dan iri hati. Jangan termakan perasaan kecewa yang mendalam atau kecemasan sehingga kamu tidak menikmati kedamaian. Jangan sampai nanti lampu Natal di rumahmu terang benderang, tetapi hatimu gelap gulita, tidak mengalami sukacita, tidak mengalami Tuhan lahir dalam dirimu. Ia yang membawa sukacita, yang membawa damai, keselamatan bagi kita dan seluruh dunia. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.